Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sofia Eka Safrini yang akan memandu sesi presentasi mata pelajaran PPKN dari kelompok 2 pada kesempatan siang hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 beserta tugasnya. Yang pertama, Alvin Farah Ghazali sebagai tim kreatif. Kedua, Dimas Wahyu Sejati sebagai motivator. Ketiga, Nafisa Zakilismia sebagai pemandu diskusi. Keempat, ada Safria Tanisa sebagai operator. Kelima, ada saya, Sofia Eka Safarini sebagai presenter. Keenam, ada Tania Eka sebagai pemakalah. Di sesi presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai KD 5.1 tentang disintegrasi. Nah, apa sih disintegrasi itu? Disintegrasi adalah kondisi ketidakseimbangan dan ketidakserasian antar unsur di masyarakat karena ada beberapa unsur yang tidak berfungsi dengan baik. Ada beberapa bentuk disintegrasi dalam lingkungan masyarakat, antaranya aksi demonstrasi bagi mereka yang diskriminasi, lalu ada aksi kriminalitas serta konflik yang melibatkan isu sara. Nah, apa sih faktor penyebab disintegrasi? Pertama, karena kurangnya penghargaan terhadap kemajmukan yang bersifat heterogen. Kedua, karena kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap ancaman dari luar. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Lalu, bagaimana cara mencegah terjadinya disintegrasi? Pencegahan dapat dilakukan dengan cara: pertama, memberikan pemahaman tentang patriotisme. Kedua, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Ketiga, rakyat harus punya sifat selektif. Keempat, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Untuk memahami topik disintegrasi, kami akan memaparkan contoh kasus dari disintegrasi beserta analisisnya. Pemaparan materi akan dijelaskan oleh pemateri kami. Untuk itu, saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materi. Halo semuanya, perkenalkan saya Tania Eka Heriadi Putri, absen 35. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memaparkan contoh kasus dari disintegrasi. Kasus yang kami ambil adalah larangan penggunaan hijab di Bali. Ada beberapa kasus larangan penggunaan hijab di Bali. Yang pertama, larangan penggunaan hijab terjadi di SMA Negeri 5 Denpasar. Larangan mengenakan hijab ditulis dan ditempel di papan pengumuman sekolah. Beberapa pihak yang membaca juga meminta penjelasan mengenai larangan tersebut. Apakah penutup kepala yang dimaksud adalah hijab? Ada beberapa siswa muslim yang ketakutan saat membacanya. Kasus yang kedua terjadi di SMP Negeri 1 Singaraja. Larangan mengenakan hijab ditulis secara terang-terangan di buku saku siswa. Pada bab 1 pasal 2, di buku itu disebutkan khusus perempuan poin C tidak memakai hijab. Hindu Center kemudian melayangkan keberatan ke Smartfren, Jasa Marga maupun Hypermart karena mayoritas penduduk Bali beragama Hindu dan mereka tidak berkenan apabila memakai identitas Muslim sebagaimana mereka pahami instruksi tersebut berlaku bagi pemeluk Hindu Bali. Apa sih hubungan kasus tersebut dengan disintegrasi? Disintegrasi adalah kondisi ketidakseimbangan antar unsur dalam masyarakat karena ada unsur yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam kasus yang kami ambil, ada pihak yang kurang menghargai kepentingan individu lain di bidang keagamaan. Nah, kita tahu bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan syariat sesuai ajaran agamanya masing-masing. Contohnya, menggunakan hijab yang merupakan ajaran Islam bagi perempuan. Akibat dari tindakan pelarangan penggunaan hijab yang diajukan oleh masyarakat Bali menyebabkan adanya pihak yang tidak terima, sehingga apabila tidak segera diatasi akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Larangan penggunaan hijab pada beberapa sekolah di Bali
dapat memicu terjadinya tindakan pembalasan dan dapat mengancam integrasi bangsa. Jika The Hindu Center berpikir bahwa Bali hanya untuk orang Bali dan beragama Hindu, maka wilayah lain dengan agama yang berbeda dapat juga memaksakan bahwa provinsinya hanya untuk agama mayoritas dari masyarakat setempat. Jika hal semacam itu terus terjadi, maka akan terjadi perpecahan dalam negeri ini. Tindakan pelarangan penggunaan hijab juga merupakan tindakan yang bermotif sara, karena berdasarkan kasus, siswa mendapatkan tindakan pemberhentian semata karena kewajibannya menjalankan syariat sesuai agama yang dianut, bukan karena kemampuan atau prestasinya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Zaki Lismia, nomor absen 26. Di sini saya sebagai pemandu diskusi kelompok 2. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah kami rangkum dari teman-teman. Pertanyaan yang saya bacakan akan dijawab oleh rekan saya. Pertanyaan pertama, apa yang melatar belakangi pihak Hindu Bali melarang penggunaan hijab bagi pemeluk Islam? Halo teman-teman, perkenalkan, saya Alif Farah Ghazali, absen 3. Saya yang akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh pemandu diskusi. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah tindakan pelarangan penggunaan hijab di Bali dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan individu dan juga kurangnya rasa toleransi antar individu. Rasa toleransi ini adalah bentuk kesadaran diri berupa sikap menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Dalam kasus tersebut, kesadaran diri individu masyarakat Hindu Bali bisa dikatakan kurang. Mereka tidak mau ada agama lain di ruang lingkup mereka, dan akhirnya mereka melakukan tindakan pelarangan hijab bagi pemeluk Islam. Baik, pertanyaan kedua adalah apa pendapat kalian tentang tindakan pelarangan hijab yang dilakukan oleh masyarakat Bali? Nah, jawaban dari pertanyaan kedua yaitu, menurut kami, tindakan pelarangan hijab oleh masyarakat Hindu Bali adalah tindakan berlebihan yang dilakukan oleh pribadi dan oknum tertentu dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bagi wanita Muslim, berhijab adalah melaksanakan perintah agama, di mana menjalankan dan melaksanakan perintah agama adalah hak esensi mendasar yang bahkan dijamin hanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada bebas menjalankan perintah agamanya di seluruh wilayah publik dalam wilayah teritori negeri ini, tanpa harus mendapat halangan berupa pelarangan. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Apa solusi untuk permasalahan tersebut? Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu umat Hindu di Bali harus meningkatkan rasa toleransi dan tidak membatasi hak seseorang untuk menjalankan ajaran sesuai agama yang dianut. Hindu Bali selayaknya bersyukur hidup dalam negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam karena hak beribadahnya dijamin. Tidak hanya agama Islam dan Hindu, ada agama lain yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga harus diterapkan dalam kondisi bangsa kita yang memiliki banyak perbedaan. Menghargai sesama tanpa memandang agama dan hal sejenisnya adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya adalah penyampaian motivasi dari motivator kami. Untuk itu saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyusadi, nomor absen 9. Motivasi. Perbedaan ada bukan untuk memecah belah suatu bangsa, melainkan untuk menjadi ciri khas suatu bangsa dengan rakyatnya yang paham toleransi. Terdapat berbagai macam perbedaan yang ada di sekeliling kita. Perbedaan ras, agama, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Namun, perbedaan bukanlah suatu penghalang untuk mewujudkan integrasi nasional. Perbedaan menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia. Kunci dari integrasi nasional adalah kembali lagi pada pribadi rakyat suatu bangsa. Jika semua rakyat menghargai perbedaan dan bersatu, serta memiliki rasa toleransi yang kuat antar sesama, maka integrasi nasional dapat dicapai. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara seluruh rakyat Indonesia.
Belajarlah memahami satu sama lain dan menghargai perbedaan demi terciptanya integrasi nasional. Hindari disintegrasi untuk mewujudkan integrasi. Sekian presentasi dari Kromo Merak. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.